Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel Traveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih sharing-sharing santai tentang psikologi lagi. Gimana caranya untuk melihat kepribadian seseorang atau bahkan kepribadian kalian sendiri. Oke, tapi sebelum gue bahas lebih panjang lagi, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Jadi ada banyak sekali cara untuk mengungkapkan tentang kepribadian seseorang. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, seseorang bisa mengetahui tentang kepribadiannya secara online. Biasanya, dengan cara online tersebut, seseorang akan mendapatkan beberapa pertanyaan, menebak gambar, dan lain sebagainya. Namun, salah satu cara ampuh untuk mengetahui kepribadian seseorang adalah dengan melihat kebiasaan yang sering dilakukannya. Tanpa bertanya, seseorang bisa mengetahui kepribadian orang lain karena melihat kebiasaannya. Salah satunya adalah dari cara dia berjalan. Setiap orang tentunya mempunyai cara berjalan yang berbeda-beda. Rupanya, cara jalan ini juga bisa membantu untuk mengungkapkan tentang kepribadian kamu ataupun kepribadian orang lain. Tak hanya cara jalan, ada banyak gerakan atau kebiasaan orang yang bisa ditelaah untuk mengetahui tentang kepribadiannya. Jadi, ada relevansinya atau keterkaitannya antara cara berjalan seseorang dengan kepribadiannya, oke? Tanpa berbasa-basi, kita langsung ke yang pertama, jalan menunduk. Cara jalan yang pertama adalah dengan membungkuk atau menunduk dan tidak mau melihat orang-orang sekitar dan disebut sebagai seorang yang korektor. Seorang yang korektor akan biasanya berjalan dengan mengambil langkah kecil sambil membungkuk. Selain itu, seorang yang korektor juga menghindari melakukan kontak mata dengan orang-orang di sekitar. Seorang yang korektor dan kerap menghindari kontak mata dengan orang lain adalah tipe yang sangat tertutup dan pemalu. Yang kedua adalah jalan cepat. Saat kamu berkunjung ke luar negeri, tentunya kamu sering melihat orang-orang yang jalannya cepat. Seorang yang jalannya cepat ini biasanya dikatakan sebagai seorang yang eksekutif. Seorang yang eksekutif biasanya berjalan sangat cepat dengan langkah cepat dan fokus. Seseorang yang dikatakan eksekutif ini berjalan dengan percaya diri, dengan kepala terangkat, dan cenderung tenggelam dalam pikiran sendiri. Para eksekutif seringkali tidak mempermasalahkan orang-orang di sekitar mereka dan mungkin dengan mudah bertemu orang lain. Seorang yang memiliki kebiasaan atau cara jalan ini berorientasi pada tujuan dan pemecah masalah yang hebat, namun juga bisa terlihat tidak ramah dan intens. Gua termasuk yang kedua ini ya, kalau kalian mau tahu gitu. Yang ketiga adalah jalan dengan santai. Cara jalan selanjutnya adalah cara jalan dengan santai. Kamu tentunya pernah melihat seseorang jalan dengan santai seperti pada gambar, atau mungkin kamu salah satu orang yang punya cara jalan seperti ini. Seseorang yang jalan dengan santai adalah sosok yang dingin. Mereka biasanya berjalan dengan kecepatan lambat hingga sedang dengan tubuh longgar dan postur tubuh yang rileks. Gerakan mereka cenderung kecil dan terkadang mereka bisa terjebak dalam dialog internal. Seseorang yang cara jalannya santai ini cenderung fokus pada orang lain lebih dari tugas dirinya sendiri dan mungkin tampak tersesat saat berjalan. Seseorang dengan cara jalan seperti ini sangat tenang dan intuitif, tetapi juga bisa terlihat pemalas dan mudah terpengaruh. Yang keempat adalah berjalan dengan penuh percaya diri. Seseorang yang memiliki sifat percaya diri tentunya mudah dikenali. Seseorang dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi kerap bikin seseorang salut dan bahkan ingin mempunyai sifat percaya diri tersebut. Pasalnya merupakan suatu hal yang sulit untuk meningkatkan kepercayaan diri tersebut. Rupanya seseorang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi bisa dilihat dari cara jalannya. Seseorang yang cara jalannya percaya diri ini biasanya disebut showboat. Seseorang yang showboat cenderung berjalan dengan sangat percaya diri dan dengan niat baik. Selain itu juga akan mengayunkan lengan dan pinggul dengan cara yang berlebihan dan menikmati menarik perhatian dari semua orang. Showboat atau seseorang yang cara jalannya terlihat sangat percaya diri dan sangat bisa dianggap mementingkan diri sendiri dan tidak dapat diandalkan dengan ciri-ciri kepribadian yang berwibawa dan karismatik. Tapi dia tidak bisa diandalkan ya. Yang kelima adalah menyilangkan lengan. Cara jalan selanjutnya yang bisa bantu ungkap kepribadian kamu atau orang lain adalah cara jalan sembari menyilangkan
tangan. Tentunya kamu pernah melihat seseorang berjalan dengan menyilangkan tangannya. Seseorang yang memiliki kebiasaan berjalan dengan menyilangkan lengan ini biasanya menunjukkan bahwa ia lebih suka menyendiri atau bahkan hidup sendiri. Berjalan sambil menyilangkan tangan juga menandakan kerentanan. Pakar komunikasi menyoroti bahwa menyilangkan tangan saat berjalan itu berbahaya, terutama di malam hari, karena hal itu dapat mengirimkan sinyal bahwa seseorang terlihat lemah dan dapat menjadi mangsa empuk bagi penyerang. Dalam hal ini, berjalan cepat, tegap, percaya diri, dan dengan tangan tidak disilangkan adalah ide yang lebih baik. Yang keenam adalah berjalan sambil lakukan banyak tugas. Kamu tentunya pernah melihat seseorang yang berjalan namun sambil mengerjakan atau membaca tugas, baik itu tugas kantor, sekolah, ataupun kuliah. Seseorang yang cenderung dapat melakukan banyak tugas dan berjalan secara bersamaan adalah tipe pejalan yang multitasking. Cara jalan ini juga cukup unik dan kreatif karena seseorang seperti ini terlihat imajinatif saat berjalan. Seseorang dengan cara jalan seperti ini biasanya seseorang yang dapat menangani sejumlah hal sekaligus, seringkali menjawab panggilan, mengarahkan seseorang, dan bahkan menyeberang jalan sekaligus. Seseorang yang termasuk kelompok orang ini adalah seseorang yang pemberani dan pemecah masalah. Selain itu juga selalu ingin membantu teman yang membutuhkan. 7 adalah cara jalan menginjak-injak. Cara jalan menginjak-injak ini disebut sebagai cara jalan stompers. Seseorang dengan cara jalan menginjak-injak ini merasa ia adalah seseorang yang gagah. Gaya berjalan stompers dapat menandakan kemarahan, frustasi, dan kegigihan. Selain itu, terkadang berjalan dengan menginjak-injak bisa berarti tubuh seseorang mencoba mengirim sinyal ke otak. Hal ini dapat terjadi karena posisi anggota tubuh dan biasanya akibat hilangnya sensasi pada anggota tubuh. Yang kedelapan adalah cara jalan dengan kepala terangkat. Cara jalan seseorang dengan kepala terangkat tinggi, dada ke depan, dan bahu ke belakang adalah seseorang yang berjalan dengan keaktifan. Cara jalan satu ini disebut merupakan cara jalannya seorang politisi. Seseorang yang berjalan dengan cara satu ini menginginkan pengakuan dan penghargaan. Selain itu juga menikmati tantangan dan belajar tentang pengalaman baru, tetapi mudah bosan. Kepribadian seseorang dengan cara jalan satu ini adalah seseorang pembicara yang percaya diri dan senang berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir adalah jalan dengan kecepatan sedang. Seseorang yang jalan dengan kecepatan sedang ini biasanya dijuluki sebagai seorang pendukung. Seorang yang dijuluki seorang pendukung ini cenderung berjalan dengan langkah percaya diri dan kecepatan sedang. Pendukung merupakan pemain tim yang kooperatif dan pendengar yang baik, yang berbicara dengan bijaksana dan menghargai persatuan dan hubungan. Seorang dengan cara jalan seperti ini adalah seseorang dengan kepribadian yang selalu membantu, setia, dan dapat diandalkan. Cara jalan satu ini mirip dengan cara jalan seseorang yang disebut politisi. Mereka menyukai gerak tubuh, melakukan kontak mata, dan berinteraksi dengan orang-orang sambil berjalan. Oke, cara jalan kalian yang seperti apa? Kalau gue kasih tahu ya, gue cara jalannya sangat cepat. Nanti kalau kalian mau kasih tahu gue, kalian tinggal tulis aja ya di kolom komentar cara jalan kalian itu seperti apa. Sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk kalian klik loncengnya supaya kalian mendapat notifikasi pada saat gue mengupdate video gue yang terbaru. And see you in the next video. Bye-bye.